saya sebelum naik ke panggung ini saya praktek sendirian. Oke, pada sore kali ini kita akan sedikit bahas tentang gimana implementasi micro front-end di Flutter. Jadi ini based on true story saya di Evermost. Mungkin kita coba migrasi ke Flutter, yang awalnya native kita migrasi ke Flutter, dan sekalian kita coba implementasiin arsitektur, implementasiin pattern, implementasiin micro front-end-nya juga. Karena pada saat kita migrasi lagi ramai nih micro front-end itu kayak gimana gitu. Mungkin untuk kenal lebih jauhnya bisa teman-teman lihat saya atau di GitHub saya ya, sudah ada linknya. Oke, ini untuk slide pada sore kali ini teman-teman bisa langsung di scan aja, jadi biar lebih jelas, biar lebih enak juga barangkali, atau pengen nanti sehabis ini lihat lagi slide-nya, silakan bisa di scan dulu. Oke, kalau tadi teman-teman dengerin Compose, dengerin KMX, sekarang kita beranjak ke Flutter. Kita sama-sama pakai Reactive UI, Flutter pun pakai Reactive UI yang sama kayak Compose. Jadi nggak beda-beda jauh sih sebenarnya dari segi konsep. Oke, sebelum kita masuk ke micro front-end, kita akan bahas dulu Flutter template atau template ya. Ini ya tadi saya sudah upload ke GDE-nya juga, Kang Angga. Ini namanya apa? Sebenarnya nggak ada namanya, cuman saya coba namain aja ya, karena kalau teman-teman buka Android Studio itu bisa ada pilih dulu Flutter template-nya mau yang mana gitu. Nah, ada apa aja? Ada Flutter package, ada Flutter plugin, ada Flutter application, sama ada Flutter module. Nah, untuk lebih memahami micro front-end-nya, untuk package ini biasanya tuh fully Dart sama YAML ya, Dart sama YAML. Terus biasanya package ini kita pakai sebagai fitur atau komponen paling kecil dalam satu apps. Contoh fitur card, fitur produk, fitur payment, fitur yang lain-lainnya itu biasanya kita pakai package. Terus ada plugin. Flutter plugin ini adalah salah satu teknologi dari Google dalam Flutter untuk mengkomunikasikan antara Flutter dengan native. Native ini bisa berupa Android, iOS, web, dan desktop ya. Nah, karena komunikasiin, jadi ada code native, Android, iOS, dan sebagainya. Ada code Dart, dan ini biasanya digunakan sebagai translator. Jadi kalau di Dart-nya, di Flutter-nya apa, maka dipanggil di native-nya apa. Contoh kayak networking, mungkin bisa aja kita networking-nya pengen natively gitu kan. Nah, misalkan kita panggil get di Flutter, nah terus nanti komunikasikan di native-nya pakai get juga kayak gitu. Jadi sebagai translator yang menerjemahkan antara Flutter dengan native plugin itu. Terus ada Flutter application. Nah, ini adalah yang paling besar, yang paling sering kita temui. Jadi itu ada native, ada Dart, dan biasanya digunakan untuk deliver sebuah aplikasi. Entah itu upload ke Google Play, itu upload ke App Store, itu upload ke deploy ke server ya kalau web itu. Nah, terakhir ini adalah Flutter module. Jadi Flutter module ini kalau plugin itu mengkomunikasikan atau menghubungkan atau menyambungkan atau sebagai translasi, dia komunikasi antara Flutter dengan native. Kalau modul ini add to app, jadi teman-teman coding pakai Flutter di attach ke native, ini pakai Flutter modul. Tapi untuk saat ini yang sejauh saya tahu modul itu hanya bisa diimplementasikan di Android dan iOS. Jadi kalau Android build as AAR, kalau iOS itu build apa iOS ya? Pokoknya di attach gitu ke modulnya itu. Tadi kan dibahas juga di KMM, dia juga nge-build kan. Ini pun sama, Flutter modul pun sama kayak gitu. Konsepnya dia kita coding di Flutter, terus kita compile masukin ke native. Nah, si native-nya ini nanti bisa mengeksekusi apa yang kita perintahkan di Flutter kayak gitu. Selanjutnya, ini kita akan bedah lebih lanjut tentang Flutter package.
Jadi Flutter package ini biasanya, tadi kan kita udah bahas clean arsitektur ya, kebetulan nyambung juga. Ini juga kita pakai contoh di clean arsitektur, ada presentation, domain, data, dan test. Biar gak ketinggalan ya. Jadi ada page, ada state management, ada widget, dan ada UI edit kayak extension lah atau apa itu utils yang teman-teman butuhin bisa masuk ke presentation. Terus ada domain, ya use case, entities, repositories. Ini banyak ditemuin di mana-mana ya biasanya kayak gini. Terus ada data source, models, dan repositories, dan begitu pun ada testingnya. Ini dalam satu fitur card, fitur card ya, atau fitur payment atau fitur produk, kita bisa content page, produk detail, product list, atau card atau check on atau payment. Ini dalam satu package. Bayangin dalam satu package ini teman-teman contoh package produk. Ini teman-teman punya page product detail, punya page product list, punya page payment. Contohnya kalau di modul payment ya, gitu kan, atau di package payment. Punya widgetnya juga, state manajemennya juga terpisah. Intinya satu fitur ke-isolate dalam satu package dan bisa di testing, testable. Kang atau Chan, gimana nih cara testingnya? Ya tetap pakai example app. Teman-teman kalau akses PubDev itu kalau kita bongkar repository GitHub-nya, rata-rata package atau plugin yang di hosting di PubDev itu pasti punya example app. Kita pun sama. Jadi kita bisa ngetes page tertentu, kita bisa ngetes state management tertentu gitu. Gimana cara UI-nya kita bisa lihat pakai example app sebelum di-deliver ke application yang lebih gede gitu. Nah, selanjutnya ada plugin. Plugin pun sama. Ada native. Ini kalau dari sisi clean arsitektur teman-teman bisa nyamain gitu ya. Tapi biasanya tuh kalau plugin itu konteks itu ada native, ada method channel, ada platform interface, dan ada web terpisah. Jadi untuk web itu terpisah. Kalau teman-teman bongkar plugin yang ada di PubDev, itu pasti kayak gini, kurang lebih kayak gini strukturnya itu. Ada native SDK, kalau butuh native SDK ya. Kalau nggak butuh ini bisa diabaikan native SDK itu. Nah, method channel ini kan tadi kan translation, komunikasi antara Flutter dengan native. Itu pakai method channel. Biasanya agar lebih generik, teman-teman sering dengar istilah interface, kelas interface atau kelas abstrak. Platform interface adalah kelas abstrak, sebenarnya kumpulan dari kelas abstrak. Jadi untuk aplikasi Flutter nanti cuma panggil platform interface-nya doang. Jadi kita tuh nggak tahu kita tuh panggil untuk web kah, untuk Android kah, untuk iOS kah, atau untuk desktop itu pakai platform interface. Jadi kita nggak tahu gitu. Nah makanya di sini biasanya kumpulannya itu kumpulan kelas-kelas abstrak kayak gitu. Nah kalau teman-teman ada case di mana SDK-nya itu cuma ada di native, karena suka kayak gitu ya. Kadang kita butuh SDK apa gitu, nggak ada di Flutter-nya, cuma ada di native-nya aja. Kita bisa pakai Flutter plugin. Kita bisa buat. Kalau nggak ada di PubDev, kita bisa buat sebenarnya. Nah, nanti kita pakai di application, kita masukin ke application kita. Plugin pakai apa? Tetap dia pakai example app juga. Jadi teman-teman kalau punya aplikasi atau punya fitur yang sekiranya hanya bisa ada di native, kita bisa pakai plugin. Kita attach SDK-nya ke plugin-nya gitu. Terus di tes pakai example app gitu. Nah, ini kelupaan. Harusnya ini ada testing juga yang bisa dites juga kita sebenarnya. Terus ada Flutter modul. Nah ini Flutter modul sifatnya tuh attach ke native. Jadi kita coding pakai Flutter attach ke native. Jadi kita punya native configuration. Jadi di dalam template-nya Flutter modul itu tuh ada .android sama .ios. Nah ini adalah native configuration. Jadi kita seolah-olah punya app gitu, punya app, ada manifestnya, ada export projectnya kayak gitu kalau di iOS kayak gitu. Nah ini native configuration. Terus ada modul, ini berisi tab, ada testingnya juga, ada package, ada plugin. Jadi di modul ini tuh kita bisa include package sama plugin. Kalau simpelnya modul itu adalah mini app. Jadi dia bisa konten apapun, tapi dia nggak bisa jadi app. Dia hanya bisa sebagai jadi modul gitu. Terus di build atau di compile,
masukinlah ke aplikasi native, entah itu Android native atau iOS native. Jadi kita bisa bersanding berdampingan dengan modul native. Kalau tadi kan ada KMM, ada Compose. Jadi di modul tadi kan ada cerita tuh dari Kang Dery juga, ada 7 repo gitu kan. Nah, kita bisa sisipin repo Flutter modul. Bayangin teman-teman punya fitur produk, fitur app, fitur payment as a modul, simple. Jadi lebih kecil-kecil, bisa di testing, page-nya pun lebih kecil, teman-teman manage-nya pun scope-nya kecil. Kalau misalkan dalam satu perusahaan ada satu tim pegang 7 modul gitu kan, atau pegang satu modul satu tim, enak ya, kita tinggal pikirin aja beberapa package gitu. Maintenance-nya pun gampang, sehingga coverage-nya pun lebih kecil juga dari setiap tim. Nah, terakhir yang paling komplit adalah Flutter application. Ini teman-teman bisa lihat ada macam-macam, ada Flutter package bisa masuk juga, Flutter plugin bisa masuk juga, native dependencies bisa juga. Via Gradle-nya langsung, via code file-nya langsung bisa juga ya, native SDK itu. Terus ada native configuration juga dan bisa di testing juga kayak gitu. Nah, sekarang saya mau pakai XMPOS untuk digital services. Bayangkan misalkan kita punya package, kita punya fitur pulsa. Pulsa ini ke-isolate. Jadi teman-teman punya page untuk input nomor telepon, teman-teman punya logic untuk hit API. Katakan kita kerjasama dengan beberapa provider yang ada di Indonesia. Kita hit API-nya, Tri, Axis, XL, Indosat, Telkomsel. Kita kan pakai API aja ya, pokoknya. Page-nya biasanya satu, kita hanya cuma input nomor telepon doang. Kita nanti paketnya mau apa gitu kan, apakah pulsa 5.000, pulsa 10.000 kayak gitu. Nah, tapi didinya per API-nya kita mau pakai provider yang mana. Nah, kurang lebih ini untuk pulsa doang. Jadi kita cuma punya Flutter package, terus kita hit API untuk provider tree, Axis kayak gitu, dan page-nya ke-isolate. Jadi kita cuma bisa testing page pulsa doang. Kita cuma bisa testing logic pulsa doang gitu. Dan dependensiesnya, misalkan kita anggap dependensi itu buat dependencies si UI nya doang ya. Kita nggak perlu lagi yang lain karena biasanya kalau yang kayak gini kan cuma butuh API doang ya. Kita bisa kerjasama dengan beberapa provider juga kalau masalah pulsa. Jadi ini biasanya hanya ngobrolin tentang REST API itu. Jadi untuk dependensinya itu hanya untuk kebutuhan state management, local storage atau segalanya di bagian pulsa. Jadi fokus kita lebih kecil. Oke, gue di modul ini cuma fokus pulsa. Gue cuma bisa beli pulsa. Gue cuma bisa ngecek nomornya valid atau enggak. Gue cuma bisa ngecek, oke, di Indosat misalkan cuma ada pulsa minimal 10.000 misalkan, kayak gitu ya. Lebih kayak isolate, lebih kecil fokus kita, lebih enak juga untuk di-maintain sama tim. Next-nya, kita anggap aja ya ini, nggak ada sebenarnya gitu kan. Kita punya listrik PLN. Misalkan si PLN ini, mereka punya SDK, ceritanya itu. Mereka punya SDK. Nah, buat prepaid or postpaid, kayak gitu. Jadi, mereka punya SDK untuk Android, sama mereka punya SDK untuk iOS, kayak gitu. Terus, kita attach ke Flutter plugin kita. Sehingga untuk order masalah PLN, untuk order masalah prepaid atau postpaid, ini bisa lebih fokus. Oke, gue pada saat ini ada di modul PLN, ada di modul listrik, misalkan ada di modul listrik, di fitur listrik. Terus di listrik ini tuh udah tersedia nih SDK-nya itu. Nah, untuk SDK prepaid sama SDK postpaid tuh udah ada tersedia. Nah, kita tinggal gabungin tuh ceritanya tuh, tinggal gabungin bahwa untuk Flutter plugin untuk fitur pulsa untuk fitur listrik ini kita bakalan pakai Flutter plugin karena kita bakalan butuh native SDK untuk prepaid dan postpaid kayak gitu. Jadi sekali lagi ini ke-isolate, kita lebih kecil lagi, kita fokusnya lebih singkat lagi. Page-nya pun jelas ya, cuma input nomor meter doang. Page-nya, widget-nya, testingnya itu cuma hanya ya udah hanya scope PLN doang. Kita nggak usah mikirin lagi pulsa gitu kan. Nah, jadi kebayang dong kita pulsanya testing beda.
tempat PLN, kita testing di tempat. Nah, kalau semuanya aman, setiap modul kita bisa deliver ke app. Di appnya enak, udah less bug. Jadi udah nggak ada lagi bug yang bisa ditemukan di app, karena kita udah ke SLA di sisi modulnya. Jadi gampang buat penyalahkan juga ya. Lu gimana tuh modul pulsa ini error nih, gue gak tahu apa-apa, lu kan yang di dalamnya gitu kan. Jadi si app tuh tinggal manggil doang. Nah, berarti kayak gini. Kalau digital produknya itu sebagai modul, kita punya package pulsa, kita punya plugin PLN. Ini ada di Pro modul, digital product modul. Jadi di attach ke dalam satu application native. Sekali lagi ya, modul itu untuk native. Jadi ini punya fitur pulsa, punya fitur plugin, dibungkus lagi jadi modul, di attach ke existing application. Jadi kalau teman-teman di perusahaannya masih pakai native, tapi pengen perlahan-lahan berubah ke Flutter, itu bisa pelan-pelan dari modulnya dulu aja, atau dari package-nya dulu aja, atau dari fiturnya dulu aja. Bayangin fitur pulsanya aja dulu, atau fitur PLN-nya dulu aja gitu kan. Terus dibungkus jadi modul di Pro, di attach ke native-nya. Kita bisa bersanding, berdampingan dengan native fitur lainnya gitu. Nah kayak gitu. Terus kalau digital product as Flutter application bisa juga. Jadi teman-teman mau sebagai application bisa, mau pakai provide as modul native bisa. Daripada teman-teman langsung ngoding pakai Flutter application, itu kan, misalkan ada klien kita nih, gue butuh fitur pulsa doang dong gitu kan. Oh ya udah, gue ada nih fitur pulsa doang gitu kan. Kan bisa kita bungkus jadi modul ya, terus deliver ke user kita gitu kan, dapat duit lumayan ya. Daripada kita bikin di Flutter application, ini kita harus bongkar lagi, ini tidak bikin lagi gitu kan. Jadi kalau udah kayak gini, enak. Mau pakai modul atau mau pakai application, terserah gimana user mintanya. Jadi kalau teman-teman yang kerja sebagai di perusahaan yang SAS, software as a service, bisa implementasi juga kayak gini. Jadi kita punya menjual services untuk digital produk, pulsa, PLN, PDAM, segala macam sebagai fitur lebih kecil, yaitu package atau plugin. Nah, berarti kayak gitu yang bisa saya sampaikan untuk micro front-end implementation di Flutter. Untuk pertanyaannya tadi seperti biasa ya, teman-teman yang di ujung aja ya, silakan ditulis dahulu kalau ada concern dari teman-teman terkait micro front-end yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Hendra. Oke, tadi kita udah